Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita mendirikan sebuah koperasi. Kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak koperasi, tetapi ada juga banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana sih membangun sebuah koperasi? Apakah membangun sebuah koperasi susah, sulit, ataukah sangat mudah? Nah, di sini kekurangan pengetahuan kita membuat kita terkadang sering bertanya dan ingin mendapatkan jawaban. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada kita tentang cara kita membangun sebuah koperasi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu Saudara membangun sebuah koperasi, ada 3 poin yang perlu kita harus ketahui. Yang pertama, kita harus ketahui tentang apa itu koperasi. Yang kedua, kita harus ketahui tentang bagaimana perjalanan koperasi. Yang ketiga, kita harus tahu apa tujuan kita membangun sebuah koperasi. Di sini kalau kita berbicara tentang apa itu koperasi, sebenarnya koperasi itu bukan berbicara tentang gedung, bukan berbicara tentang keuangan, tetapi koperasi berbicara tentang anggota. Koperasi berbicara tentang anggota yang berkumpul dan melakukan transaksi keuangan, saling membantu dalam keuangan, dan mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan dipandu oleh Dinas Koperasi. Itu disebut dengan koperasi. Jadi berbicara tentang koperasi berarti berbicara tentang kelompok. Di dalam kelompok itu melakukan transaksi keuangan, saling membantu dalam keuangan, dan ada ketua, ada bendahara, dan ada anggota, dan didaftarkan ke notaris. Dari notaris itu akan membuat anggaran dasar, dan anggaran dasar ini dikirim ke kementerian, dan kementerian akan memberikan SK kepada kelompok tersebut. Itu disebut dengan koperasi. Jadi kalau koperasi berbicara tentang anggota, berarti kita bisa berkoperasi di mana saja. Jadi kita bisa berkoperasi di bawah pohon, kita bisa berkoperasi di hutan, kita bisa berkoperasi di aula, kita bisa berkoperasi di hotel atau di pantai, di mana saja kita bisa berkoperasi. Karena koperasi ini berbicara tentang anggota kelompok yang terdiri dari lebih dari 22 orang. Itu aturan yang telah diberikan oleh Kementerian Koperasi. Kalau berbicara tentang koperasi yaitu anggota, maka di sini kita akan mudah membangun sebuah koperasi. Dan di sini kita juga harus ketahui bahwa hak kekuasaan tertinggi dalam koperasi itu bukan ada pada ketua atau bendahara, tetapi hak tertinggi yang ada dalam sebuah koperasi itu ada di tangan anggota. Jadi anggota ini yang memiliki hak tertinggi dalam sebuah koperasi. Ya, beda koperasi dengan perusahaan. Perusahaan hak tertinggi ada di tangan pemimpin, kepala, ketua, tetapi koperasi memiliki hak tertinggi ada di tangan anggota. Ya, jadi itu bedanya antara koperasi dan perusahaan. Jadi
kalau kita sudah mengumpulkan orang lebih dari 22 orang atau 30 orang, kita bisa menyusun anggarannya, berapa banyak yang mau invest, berapa banyak mau simpan. Kita bisa voting pemilihan ketua, bendahara, dan seterusnya, dan kita bisa bawakan ke notaris dan kita mendapatkan akta notaris serta mendapatkan SK dari Kementerian Koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa bagaimana perjalanan koperasi. Nah, perjalanan koperasi ini ya gampang-gampang susah, karena berbicara tentang koperasi berarti berbicara tentang bagaimana hubungan antara sesama anggota di dalam satu kelompok atau satu grup, bagaimana mereka saling melayani, saling membantu satu dengan yang lain. Nah, di sini ada banyak koperasi yang gagal, yang tutup, yang izinnya dicabut, yang tidak berjalan lagi oleh karena di dalam koperasi itu pengen dikendalikan oleh satu orang, pengen dikuasai oleh satu orang, dan tidak ingin mengatur, tidak ingin diatur oleh orang lain. Nah, kalau di dalam anggota kalau tidak ingin diatur, maka disitulah akan terjadi kehancuran. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya koperasi kita bisa berjalan dengan baik? Yang paling utama, kita harus ketahui bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan hasil keputusan. Apapun persoalannya, kita harus musyawarah bersama, kita harus berkumpul bersama untuk sepakati bersama, maka keputusan itu membuat kita merasa puas. Koperasi itu bukan dimiliki oleh satu orang atau dua orang, tapi koperasi itu dimiliki oleh semua anggota yang ada pada kelompok itu. Perjalanan koperasi ini biasanya itu kalau masih kecil ya semuanya akan aman, tetapi setelah berjalannya waktu koperasi semakin besar, maka di situ akan terjadi hal kecemburuan, hal ingin menguasai, ya itulah yang membuat koperasi akan menjadi rusak. Nah, di sini kita harus ketahui bahwa banyak koperasi yang gagal karena kita membangun koperasi tetapi tidak melakukan komunikasi dengan dinas koperasi. Sebenarnya dinas koperasi itu adalah pengawas yang mengawasi, membantu, membimbing koperasi kita sehingga koperasi kita bisa berkembang dan bertumbuh. Jadi kita harus berkomunikasi dengan dinas koperasi, kekurangan, kelemahan kita, sehingga dari ada masukan-masukan dari dinas koperasi, maka kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu dan koperasi itu akan berkembang. Nah, di sini kita juga harus melihat apa tujuan kita membangun koperasi. Tujuan kita membangun koperasi bukan untuk satu orang, dua orang, atau tiga orang. Tujuan kita membangun koperasi adalah untuk kepentingan bersama, kesejahteraan bersama. Jadi kita membangun koperasi itu untuk kepentingan kita semua. Ya. Jikalau kita membangun koperasi hanya untuk kepentingan satu orang atau dua orang, lambat atau cepat maka koperasi itu akan hancur. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada banyak koperasi juga yang mereka salah menggunakan keuangan. Misalkan kita bisa melihat bahwa koperasi-koperasi besar ya mereka tidak mampu mengelola uang yang besar. Ini terjadi pembelian investasi besar-besaran di saat seseorang mau mengambil kembali modalnya,
di situ tidak mampu mengembalikan modalnya oleh karena uang yang telah diinvest itu telah salah digunakan. Itu juga menjadi penyebab masalah. Ya, oleh karena itu kita berkoperasi, kita harus mengukur kekuatan kita sejauh mana kita mengelola uang. Kalau kita tidak mampu mengelola uang yang begitu banyak, kita tidak boleh menerima investasi atau dana cadangan, dana tambahan dari orang-orang luar. Nah, itu akan membuat kita gagal di dalam mengelola koperasi. Kita harus mengelola keuangan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dengan demikian, maka koperasi itu akan maju. Selamat menikmati.